Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar bersama tentang gametogenesis. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat dan adik-adik yang belum subscribe, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Tujuannya adalah agar sahabat dan adik-adik sekalian selalu menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau materi baru di channel ini. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, maka saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sekarang langsung saja kita mulai belajar bersama kita tentang gametogenesis. Yang pertama, kita bahas tentang gametogenesis pada hewan atau pada manusia. Nah, gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi melalui pembelahan meiosis, berlangsung pada sel kelamin dalam alat reproduksi, meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma. Ini terjadi pada hewan jantan atau kalau pada manusia adalah pada laki-laki. Kemudian terjadi pada testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini terdapat sel Leydig yang mengsekresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Kemudian oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada ovarium. Oogenesis ini terjadi pada hewan betina atau kalau pada manusia itu pada wanita atau perempuan. Nah, sekarang yang kita bahas pertama kali adalah ini ya, spermatogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Nah, ini dimulai dari spermatogonium, ini diploid, nah, atau 2N. Jadi kalau pada manusia itu jumlahnya 46. Kemudian mengalami pembelahan mitosis. Jadi ini mitosis dulu, sehingga terbentuk spermatosit primer. Karena pembelahan mitosis, maka ini tetap diploid. Nah, ini 2N, ini tetap 2N. Nah, dari spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1. Nah, ini meiosis 1 nanti, sehingga terbentuk spermatosit sekunder. Nah, karena ini pembelahan meiosis, sehingga spermatosit sekunder ini adalah N atau haploid. Jadi kalau kromosom manusia jumlahnya 46, maka nanti kalau haploid jumlahnya 23. Nah, dari spermatosit sekunder nanti maka akan mengalami pembelahan meiosis 2. Nah, sehingga nanti terbentuk spermatid. Nah, ini nanti sehingga nanti terbentuk 4, ini nanti 4. Nah, dari sini nanti maka nanti akan terbentuklah yang namanya sel sperma. Jadi di sini ada 1 2 3 4 ini ya, ini adalah gambar atau contoh sel sperma. Nah, sehingga nanti jumlah kromosom sel sperma itu adalah N atau haploid, yaitu kalau pada manusia yaitu jumlahnya 23. Nah, pada sel sperma ini nanti itu
semuanya fungsional, artinya semuanya dapat membuahi. Nanti berbeda kalau pada ovum. Nah, sekarang saya teruskan tentang gametogenesis, yaitu pada hewan atau manusia, yaitu pada OO atau oogenesis. Nah, oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum atau sel telur terjadi pada hewan betina, atau kalau pada manusia yaitu pada wanita. Nah, ini sama dengan tadi, dimulai dari oogonium. Oogonium ini diploid. Nah, diploid berarti 2N jumlahnya 46. Kromosomnya 46. Kemudian mengalami pembelahan mitosis. Jadi mitosis dulu ini. Nah, karena mitosis sehingga tetap diploid. Nah, disebut dengan oosit primer. Dari oosit primer terbentuklah oosit sekunder. Ini mengalami pembelahan meiosis 1, sehingga nanti jumlahnya adalah N atau haploid. Jadi kalau tadi jumlahnya 46 di sini ya, diploid, di sini jumlahnya 23, itu kalau pada manusia. Nah, cuma kalau pada hewan betina atau pada wanita, itu kalau pada manusia nanti, maka nanti terbentuk oosit sekunder, dan nanti juga terbentuk yang namanya badan kutub. Sehingga nanti ketika nanti mengalami pembelahan meiosis yang kedua nanti, maka akan terbentuk 1 ovum dan 3 badan kutub. Nah, ini masing-masing haploid. Jadi sel telur haploid, jadi kromosomnya 23. Nah, dari 4 ini maka nanti yang fungsional hanya 1. Jadi nanti yang fungsional hanya ovum saja. Artinya hanya ovum ini nanti yang bisa dibuahi oleh sel sperma. Jadi yang 3 ini tidak fungsional. Jadi yang fungsional hanya ovum saja. Ini berbeda dengan sel sperma tadi. Nah, kalau sel sperma itu semuanya fungsional, tetapi kalau pada oogenesis ya, pada oogenesis yang fungsional hanya 1, yaitu ovum atau sel telur. Sehingga nanti jumlah kromosom ovum atau sel telur juga sama, yaitu 23 kromosom. Ini kalau pada manusia. Nah, sekarang saya teruskan gametogenesis pada tumbuhan berbiji. Nah, sama seperti pada manusia dan hewan, maka pada tumbuhan berbiji atau pada tumbuhan juga membentuk gamet. Nah, prosesnya nanti ada 2, ada mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama kita bahas mikrosporogenesis. Ini merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi pada kepala sari. Nah, di dalam kepala sari ini ya, terdapat kantung serbosari yang di dalamnya ada berbagai sel induk serbosari atau disebut dengan mikrospora yang diploid atau 2N. Nah, sekarang bagaimana urutannya? Yang pertama adalah sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 dan menghasilkan sepasang sel yang haploid. Nah, dari sini ini meiosis 1, ini meiosis 2. Sepasang sel haploid ini ya, ini nanti menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1, sehingga disebut dengan tetrat. Nah, karena ini 4 ya seperti ini adalah tetrat ya kan. Kemudian setiap mikrospora mengalami pembelahan karyogenesis ya, pembelahan inti, sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif, inti saluran serbosari, dan inti generatif. Nah, seperti ini nanti gambarnya. Nah, kemudian yang keempat, inti generatif akan membelah lagi sehingga terbentuklah atau membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, sehingga nanti di sini menghasilkan 2 inti generatif, yaitu 1 dan 2,
yang kromosomnya adalah N atau haploid. Nah, ini pada bunga jantan. Nah, sekarang kalau pada bunga betina, nah ini ya, ini juga terjadi proses yang namanya megasporogenesis. Ini merupakan proses pembentukan gamet betina. Berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Nah, di dalam ovarium nanti terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Nah, sekarang penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan dua sel haploid. Nah, seperti ini. Ini ada meiosis 1, ada meiosis 2. Kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Ini ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ini setelah meiosis 2. 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Nah, jadi nanti di sini yang 3 akan mati sehingga nanti megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali proses pembelahan diikuti dengan karyokinesis atau pembelahan inti tanpa sitokinesis dan menghasilkan sel besar. Nah, sel besar kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Nah, nanti di sini bisa diperhatikan di sini ada namanya kandung lembaga yang masih muda. Nah, nanti akan menghasilkan 8 inti. Nah, ini ada 3, 2 ditambah 3 nanti jumlahnya 8 ya. Jadi ada 8 inti yang haploid. Nah, 8 inti ini nanti terdiri dari nah ini 2 kandung lembaga sekunder. Jadi kandung lembaga sekunder itu di sini di tengah-tengah ini ya, ini kandung lembaga sekunder. Kemudian 3 inti antipoda. Nah, ini ya. Jadi 3 inti antipoda, nanti ini 1, 2, 3 ini antipoda. Kemudian 2 sel sinergid dan ovum. Mana ovumnya? Nanti ini tengah-tengah ini ovum. Nah, ini sel telur atau ovum diapit oleh sinergid. 1, 2. Jadi ovumnya nanti berada di tengah-tengah. Nah, ini adalah proses megasporogenesis yang terjadi pada bunga betina atau proses pembentukan gamet betina. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar yang ada pada bagian bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, maka silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.